ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa nikmat yang kita terima itu banyak, yang sudah kita bahas sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 63 dari surat Al-Hajj yang sudah kita baca, alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fatasbihul ardu mukhdarrah. Kamu tidak melihat, kata Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan air dari langit dan kemudian karenanya kalian melihat bumi ini menjadi hijau. Bayangkan kalau kita itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala menyirami, menyirami yang namanya bumi ini. Siapa yang bisa nyirami tanaman ini? Begitu ya. Petani tidak bisa. Petani menunggu dari langit hujan atau irigasi. Kalau pakai pipa begini, habis semuanya di sawah. Tidak bisa. Ada irigasi atau hujan. Ya. Wa innallaha lahuwa al-ghani al-hamid. Allah Ta'ala itu Maha Kaya dan Dia Maha Terpuji. Ayat 65. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Apa kamu tidak melihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menundukkan semua yang ada di muka bumi ini. Ditundukkan ma fil ardi, semua di bumi ini ditundukkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan misalnya awan misalnya. Bayangkan awan tidak berjalan bagaimana? Bayangkan kalau misalnya di sini tambahkan Allah Ta'ala wal fulka tajri fil bahri, dan lautan yang berjalan dengan arusnya. Angin itu Allah Ta'ala ditundukkan untuk manusia. Angin berangkat ke sana, sehingga kapal itu karena ada layarnya dia bisa berjalan atas bantuan angin tadi. Yang menundukkan angin itu Allah Ta'ala. Tidak bisa kita bicara pada angin, wahai angin, tolong ya berhembus, jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti merusak semuanya. Bisa ada orang yang ngomongi angin jangan keras-keras. Kalau bertiup bisa, tidak ada. Angin bertiup begitu keras. Begitu keras angin bertiup, dan itu merupakan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan pada kaum sebelum kita. Angin itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepada kaum sebelum kita. Itu angin. Bayangkan kalau angin itu berjalan tanpa rahmat Allah Ta'ala, semua angin bisa menghancurkan. Semua ombak bisa menghancurkan. Semua ombak. Dan jangan lupa, syaitan
itu oleh Allah Ta'ala dilindungi. Nah, syaitan itu Allah Ta'ala dicegah dari mengganggu kita. Andaikan walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitan illa qalila. Bukan karena rahmatnya Allah Ta'ala, fadlul Allah Ta'ala, kita semua mengikuti syaitan. Jadi kita tuh Allah Ta'ala dirahmati tidak sampai mengikuti syaitan di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa yusikus sam'an tafa'ala illa bi'idnih. Dan Allah Ta'ala itu memegang langit. Jangan sampai langit itu rontok. Jangan sampai langit itu rontok. Ibn Abbas di sini berkata, dia membawa doa yang panjang tapi sekedar saya bacakan saja, dihafalkan sulit. Dia berkata, kalau kamu menemui seorang raja yang menghina kamu takut dia menguasai kamu, bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man min khalqihi jami'an, dari lebih besar dari seluruh makhluknya. Allah Ta'ala itu Allah azza mimman akhaf wa ahdzar. Allah Ta'ala lebih mulia dari yang saya khawatirkan. Wa a'udzu billahi alladzi la ilaha huwa. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-mumsikis samawati as-sab'a, yang memegang langit yang 7 itu, ayyaqa'na 'alal ardi, dari rontok di bumi, illa bi'idzni, kecuali dengan seizinnya. Nah, min syarri abdik, dari kejahatan hamba punya Allah fulan, sebutkan namanya di sini, wa junudihi wa asyahi, dari pasukannya dan kelompoknya, minal jinni wal insi, dari jin dan manusia, ilahi kulli jarun min syarri, Allah tolong kamu jadilah menjadi pelindung saya dari celaka mereka. Jalla sana'u wa azza jar, mulia pujian untuk kamu dan mulia pula orang yang bersamamu. Wa tabaraka ismuka wa la ilaha illallah. Maha suci namamu ya Allah, tidak Tuhan kecuali Engkau. Ini tentu ini doa yang membuat Ibn Abbas. Tentu doa ini yang membuat Ibn Abbas. Tetapi perlu kita ketahui, Ibn Abbas itu orang yang dipegang kepalanya Rasulullah SAW, didoakan. Ini riwayat Tabrani. Artinya kalau kita itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memegang langit, loh, bagaimana? Di sini Ibn Abbas memasukkan kata-kata mumsik as-samawat as-sab'i, yang memegang langit yang 7. Nah, orang ini yang kita takuti megang apa? Bisa orang yang kita takut itu megang rumahnya begini. Tak jadi kepala negara dia. Tak bisa. Tak bisa. Apa bisa dia tidur begitu di tempat yang banyak nyamuknya, begitu tak kena nyamuk. Tak bisa, sulit. Begitu pakai selambu. Supaya tak kena nyamuk lah. Begitu apa dia punya asisten yang bisa mukul dari nyamuk. Tengah-tengah dia dipukul, ya bangun ditampilin sama dia. Asistennya ada nyamuk lah, katanya suruh melindungi, tidak bisa lah, tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang melindungi manusia. Allah Ta'ala membawa standar, lihat saya yang memegang langit, ini pekerjaan berat ini, memegang langit. Begitu lalu yang menurunkan hujan sebelumnya, yang menjalankan arus laut. Bayangkan, bisa tidak kita membawa arus laut itu berjalan begini? Siapa yang bisa membawa arus laut digoyang begini? Tak bisa. Menggerakkan angin, tak bisa lah. Begitu artinya semua ini berputar dengan kekuatan. Yang kalau listrik itu berapa megawatt itu? Berapa miliar watt itu? Kalau listrik bisa menggerakkan angin, menggerakkan arus laut, lalu menggerakkan bumi misalnya, bayangkan, berat loh. Jadi ini mesti kita letakkan di kepala kita. Allah Ta'ala itu kalau ngajari akidah bukan tulisan. Allah Ta'ala kalau ngajari akidah bukan tulisan. Allah Ta'ala itu kalau ngajari akidah bukan tulisan, bukti. Bukti. Sama dengan orang ijazah misalnya. Ijazah itu dilirik saja sama orangnya, taruh. Ayo, kamu bisa masak, ayo masak. Saya adalah seorang dari jebolan sekolah masak lah ya. Sekarang udah masak. Bukan lihat angkanya, bukan suruh masak lah. Anda masak bagaimana? Itu saja bukti. Orang itu perlu bukti, bukan ini kertas ijazah ya, kertas. Tapi yang penting buktinya. Jadi Allah Ta'ala tuh ngajari akidah bukan tulisan. Begini tidak. Lihat Allah Ta'ala yang turun hujan siapa? Saya. Yang menggerakkan angin saya. Yang menggerakkan lautan saya.
semuanya Subhanahu wa taala. Nah, baik. Yang lebih hebat lagi, gitu ya. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia sangat rauf dan rahim. Lalu ayat 66, wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum. Allah Subhanahu wa taala itu dia yang mematikan, menghidupkan kita, gitu ya, sebelumnya. Lalu tsumma yumitukum. Nah, gitu ya, kita dihidupkan dari tidak ada, kemudian dimatikan. Tsumma yuhyikum. Nah, kemudian dihidupkan lagi. Innal insana lakafur. Manusia itu kafur, sangat-sangat kafir. Bayangkan kalau kita tidak ada. Kalau kita tidak ada bagaimana? Tidak ada kenikmatan kita. Begitu ya. Lalu bagaimana kalau Allah Ta'ala itu mematikan kita dan tidak menghidupkan lagi? Bayangkan. Kita dimatikan, dihidupkan lagi. Kalau orang kafir dimatikan, tidak kepingin dihidupkan lagi dia. Tidak kepingin dihidupkan lagi. Kalau kita kepingin dihidupkan lagi, mau merasakan hasil perbuatan yang kita kerjakan. Tetapi manusia tidak memanfaatkan kesempatan waktu dia hidup. Waktu dia hidup sekarang tidak dimanfaatkan. Dia tidak tahu, dia tidak ngerti nilainya. Tidak ngerti nilainya hidup. Nah, tidak ngerti bahwa kalau orang itu dihidupkan, dikasih kesempatan Allah Ta'ala untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Dia tidak paham dia. Tidak ngerti dia. Nah, mengapa? Karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, gitu ya, yang rahmatnya luas, yang kita perlukan. Semakin orang itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala semakin banyak, ini teorinya, kenyataannya, semakin mulia dia. Mengapa? Karena dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi kesempatan semakin banyak berbuat baik, yang berarti kedudukannya naik di surga. Lah, kan begitu. Para nabi misalnya, rahmatnya Allah Ta'ala para nabi besar, karena mereka adalah orang yang mendapatkan pangsa bagian beramal soleh yang paling banyak dia. Berjuang mereka. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya. Nah, begitu. Jangan kita rebutan rezekinya Allah Ta'ala. Itu bukan ridhonya Allah Ta'ala. Yang disebut ridhonya Allah Ta'ala itu kemuliaan. Yang disebut ridhonya Allah Ta'ala itu kemuliaannya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ridho pada kita, berarti kita dimuliakan. Semakin kita diridho, semakin kita dimuliakan. Dan sebaliknya. Nah, begitu loh. Jangan kita ubur-uburan seperti orang kafir loh. Begitu ya, berdoa minta rezeki loh. Ya tidak salah. Tapi Allah Ta'ala tanya, Anda kamu milih mana, rezeki atau ridho saya? Nah, begitu ya, kamu milih mana, rezeki saya atau ridho saya? Ada rezeki saya, ada banyak. Tapi ridho lain loh ya, ridho lain. Saya tidak bisa dipaksa. Kalau rezeki saya kasih, mau maksa silakan. Tapi ridho tidak bisa dipaksa. Nah, begitu ya. Kalau rezeki Allah Ta'ala memberi kepada siapa yang dibenci dan dicintai. Kalau ridho tidak. Ridho itu artinya memberikan kemuliaannya Allah Ta'ala. Orang tadi dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semakin diridhoi, semakin dimuliakan loh. Itu yang mestinya kita minta. Nah, gitu. Baik. Ya, ayat 67. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Gitu ya. Setiap kaum, gitu ya, punya mansak. Nah, gitu ya. Mansak itu artinya tempat di mana orang selalu, gitu ya, sering ke sana. Nah, mansak, gitu ya, selalu ke sana. Nah, gitu ya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Nah, biasa itu, karena itu disebut aid, itu terulang lagi. Nahum nasiku, yaitu mereka ulangi lagi. Fala yunazi'unaka fil amr. Oleh karenanya, jangan sampai ada orang lain, kaum lain, begitu ya, agama lain yang mencabut kamu ya Rasulullah, mencabut syariatmu. Jangan. Nah, yunazi'unaka. Nah, jangan sampai mereka itu berhasil, begitu ya, membantah engkau. Nah, ini tidak betul, ini agama apa ini? Nah, agama ini tidak boleh. Jangan bangga jadi orang Islam. Orang lain pun juga bangga dengan agamanya. Nah, memangnya Anda cuma Anda yang benar apa? Orang lain salah apa lah? Anda jangan merasa benar sendiri. Begitu ya. Mereka itu pintar ngomong. Supaya kita tidak merasa mulia dengan agama kita. Nah, begitu ya. Supaya kita tidak merasa mulia dengan agama kita. Anda bisa apa? Anda punya apa? Anda ngerti apa? Nah, Anda kok membanggakan agama Anda sendiri? Orang lain juga punya agama, punya. Nah, gitu ya, loh, lain.
agama saya ini agama kebenaran, agama saya agama kebenaran, agama saya agama kebenaran. Buktinya saya tidak perlu menghina agama lain, cuma Anda yang merasa terhina. Begitu ya. Mana ada orang Islam mengharuskan menghina agama Anda? Tidak perlu. Begitu ya, tidak perlu. Cuma Anda merasa terhina itu saja. Anda merasa terhina, gitu ya. Oh, Anda salah. Kalau orang itu benar, gitu ya, artinya dia mulia, dia tidak perlu menghina orang lain. Hanya sekedar mengatakan Anda salah. Memang salah dia. Andai kan mereka tidak merasa salah, tidak perlu membalas mereka. Begitu ya, sama dengan kita misalnya disalahkan orang karena ke masjid misalnya. Biarkan aja, orang tidak ngerti. Ada orang nyalakan kita karena ke masjid. Apa kita mau kira-kira? Begitu ya. Tidak perlu. Kalau barang itu sudah sesuai dengan hati kita, tidak perlu kita berbantah-bantah lah. Orang itu membantah karena dia tahu itu salah. Andai kan dia yakin dia itu benar, tidak usah membela dirinya. Buat apa? Tidak usah membela dirinya karena dia tahu dia salah. Mulai hatinya bergetar. Iya ya, hatinya benar ya. Begitu yang membela dirinya dia. Tapi kalau dia merasa, kalau dia tahu dia benar, tidak usah saya membela diri saya. Memang saya benar kok. Tidak perlu saya menghina agama lain. Tidak perlu saya menghina keyakinan orang lain. Biarkan saja. Mau apa dia. Begitu. Baik. Wad'u ila rabbik. Ya ajak mereka kepada kebenaran, kepada Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Wa innaka la'ala hudan mustaqim. Engkau ya Rasulullah ya, berada pada jalan yang wadih. Ya. Engkau berada pada jalan yang wadih, yang jelas. Yang disebut hudan itu jelas. Begitu ya. Mustaqim, lurus menuju kepada apa yang dituju, yang dimaksud. Gitu ya. Wa in jahluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Kalau mereka itu membantah engkau ya Rasul, faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Katakan yang tahu ya, benar atau salah perbuatan itu Allah Ta'ala. Saya ini diutus untuk menyatakan kamu itu salah. Inilah yang benar. Lah kalau kamu saya beritahu salah keberatan, ya silakan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tanyakan pada Allah Ta'ala nanti. Begitu ya. Tanyakan pada Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Begitu ya. Kenapa kok saya dilarang nyembah selain Allah Ta'ala? Tanyakan saja pada Allah Ta'ala. Saya kalau ngajak menyembah Allah Ta'ala, kamu keberatan. Tanyakan pada Allah Ta'ala. Kok saya dilarang nyembah berhala dan sebagainya? Silakan tanyakan saja pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Yang tahu itu Allah Ta'ala. Gitu ya. Ini Allah Ta'ala ngajari kita untuk membatasi perdebatan. Jangan kita gitu ya, jangan kita eker-ekeran. Gitu ya. Ada orang misalnya kebetulan kena flu atau kena COVID gitu ya, lalu dia makan anyep. Nah, kok anyep ya? Kok ada baunya ya? Nah, lo masak, ya sudah tambahin garam, tambah garam. Gitu ya. Kok belum terasa ya? Gitu ya. Tambahin ini lah. Gitu ya. Ditambahin garam sebanyak mungkin, gula sebanyak mungkin. Gitu ya. Orang yang sehat makan geblak orangnya lah. Tidak bisa dimakan, dibuang sampah ini. Gitu ya. Orang rusak ini. Isinya garam sama gula. Isinya garam sama gula. Lo kok begitu ya? Anda kena COVID Anda ini. Anda tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan apapun. Ya tidak terasa. Suruh masak. Gitu ya. Kok tidak terasa ya? Tidak terasa ya. Garam disok begini, gula disok begini lah. Gitu ya. Yang makan naik darahnya. Nah, begitu ya. Tidak usah dijak debat. Nah, orang yang tidak ngerti itu tidak bisa kita ajak dia debat, dia tidak ngerti. Jahil. Nah, begitu ya. Dia tidak gitu ya, tidak menggunakan akalnya untuk gitu ya, untuk gitu ya, berpikir. Nah, begitu ya. Dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, saya berhenti di sini. Gitu ya. Dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, orang itu gitu ya, yang disebut kemuliaan itu siapapun berpikir. Nah, yang disebut kemuliaan itu berpikir. Begitu ya. Yang disebut kemuliaan itu berpikir. Kalau ada orang yang profesinya itu berpikir, tidak pikun dia. Kalau ada orang yang kerjaannya itu berpikir, nah tidak pikun dia. Tapi kalau orang itu gitu ya, kerjanya ya itu saja. Gitu ya. Misalnya nyupir dia. Nah,
setiap hari trayeknya begitu, kembali lagi. Tidak ada perubahan. Gitu ya. Berangkat ke toko, juali barang inilah. Gitu ya. Jual kue, ya sudah ini adonannya. Adonannya ini dijual selesai. Gitu ya. Orang ini jangan dijamin, tidak pernah mikir orang ini. Duh, uangnya banyak lah ya. Saya tahu uangnya banyak, tapi mikir tidak pernah. Orang berpikir itu hal yang baru. Gitu ya, hal yang baru. Bagaimana caranya begini ya? Bagaimana caranya begini? Bagaimana caranya begini? Gitu. Nah, kalau orang misalnya anemer misalnya bangun rumah, gitu ya, tidak perubahan ya sudah itu, gitu ya, bentuknya begitu, susunnya begitu, catnya begitu, nah semuanya begitu, tidak berubah. Tokonya tempat beli barang ya sudah itu, 20 tahun, 40 tahun, tidak berubah, tidak berubah. Tapi kalau arsitek tidak, dinamis arsitek itu. Nah, arsitektur itu dinamis. Nah, kalau teknik sipil ya sudah itu aturannya, tidak ada perubahan yang banyak. Rumusnya sudah begitu, semennya segini, ininya segini lah. Tapi kalau arsitek tidak, bagaimana ya lah. Begitu. Nah, karena di sini arsitek itu hanya gambar rumah yang biasa, ya tidak ada bayarannya, biasa saja, sedikit bayarannya. Tapi kalau dia yang membangun rumah ini uangnya banyak, tolong ya buatkan saya itu rumah begini. Mikir dia. Nah, mikir lah. Sudah selesai, hasilnya memuaskan, ditunjukkan orang banyak. Nah, ini loh saya membuat rumah seperti ini. Nah, dicontoh oleh orang banyak dia, hasilnya dicontoh orang banyak. Begitu, itu arsitektur. Mana ada teknik sipil terkenal di dunia? Tidak ada. Yang terkenal itu arsitek, gitu ya. Karena dia mesti membangun gedung yang tinggi. Oh gampang, gedung yang tinggi itu hanya begini saja, kayak WTC yang dulu itu. Gitu ya, buat apa? Nah, gedung itu modelnya begini, ada melingkar begini. Ada yang melingkar ya apa itu? Melingkar. Ada ilmunya itu. Nah, ada yang melingkar, ada yang begini, ada yang begini lah. Stadion misalnya begini lah. Begitu caranya lah. Gitu ya. Orang melatih sepak bola misalnya. Begitu ya. Tidak bisa pelatih mau tahun-tahunan di puluhan tahun di klub itu, jarang. Dia mesti berpikir nanti ini saya ngelawan klub ini bagaimana caranya. Terus berpikir agar dia menang. Bukan lalu sudah bismillah Allah, tidak bisa itu ustaz itu. Nah, kita main bola ya bismillah Allah, tidak bisa. Nanti kamu begini lah. Orang itu kalau berpikir hidup dia. Dia itu hidup. Karena dia selalu berpikir dan menghasilkan. Karena menghasilkan mulia dia. Nah, orang buat novel misalnya. Apa ini? Novel ini kok begini saja dibeli orang banyak loh. Karena orang tidak bisa memikirkan cerita saya. Nah, saya itu berhayal. Lalu saya buat cerita begini lah. Lalu orang mau baca cerita saya, oh bagus ini ya, dibeli sama dia, jutaan eksemplar. Nah, apa ini? Baca Ibn Katsir, ya silakan baca Ibn Katsir, tidak apa-apa. Saya baca Ibn Katsir. Tapi ini hayal yang tidak ada nilainya, yang beli banyak ini. Karena orang ingin berhayal, tidak bisa berhayal orang. Nah, jadi beli novel dia. Begitu ya. Lalu novel tadi diangkat ke layar perak. Begitu ya. Layar lebar. Jadi film. Orangnya lihat semua. Industri itu industri. Sudah 100 tahun yang lalu orang buat film lah. Karena orang kepingin akalnya bergerak, berhayal. Nah, kalau orang dalam hidup tidak pernah menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, begitu ya. Kalau mereka tidak pernah menggunakan akalnya untuk berpikir, begitu ya, tidak ada perkembangan seperti orang kafir. Nah, karena mereka tidak mau berpikir, jangan diladeni kata Allah Taala. Jangan diladeni orang ini. Nah, begitu ya. Biarkan nanti Allah Subhanahu wa taala pada ayat 69, Allah yahkumu bainakum yaumil qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah Taala yang memutuskan di hari kiamat. Jadi kita tidak perlu eker-ekeran dengan seseorang yang ini tidak boleh, tidak benar, terus terulang. Gitu ya. Kita tuh yang dengar bosan. Nah, gitu ya. Yang melarang ya sudah itu lagunya, yang dilarang ya sudah itu bantahnya. Tidak ada perubahan, ya sudah itu. Nah, gitu ya. Yang melarang tidak bosan, yang dilarang juga tidak bosan, sama gitu. Seperti ada kesepakatan gitu ya. Nanti kamu melarang saya membantah kamu. Loh, buat apa? Orang itu dilarang tidak mau menurut, ya sudah tinggalkan saja. Bicara pembicaraan yang lain. Jangan itu saja. Gitu ya. Tidak seperti setiap tahun itu annually. Setiap tahun tidak ada perubahan. Begitu ya, biasa saja. Tarik bahan-bahan yang lain yang mendorong orang untuk lebih yakin kepada Allah Ta'ala lah. Begitu loh. Begitu ya. Carilah sesuatu yang buat orang lebih yakin kepada Allah Ta'ala. Bayangkan orang, lihat siapa yang menggerakkan angin, menggerakkan lautan, gitu ya, menurunkan hujan dan sebagainya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat.
Lihat hujan begitu banyak, dari mana itu? Nah, hujan begitu banyak dari mana lah? Begitu ya. Coba misalnya di kota kita, desa kita terkena banjir bandang seperti di tempat lain, bagaimana? Lah, kok tidak kena? Kenapa? Karena rahmat Allah Taala. Begitu loh mestinya. Berpikir begitu, bukan lalu astagfirullah, bagaimana itu? Jangan. Kita berlindung jangan sampai kita terkena angin seperti itu, banjir seperti itu, tsunami seperti itu, gempa seperti itu. Begitu caranya lah. Kalau kita melihat, kita takut, ya Allah jangan sampai itu datang ke sini. Kan begitu mestinya. Bukan iya itu saya itu jauh dari saya loh. Bisa Allah telah mendatangkan angin, tsunami, hurricane dan sebagainya. Bisa, gempa bisa, kenapa? Nah, gitu ya. Yang menggerakkan itu bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau digerakkan lebih besar bagaimana? Rumahnya roboh semua bagaimana? Terus bangun lagi. Uang dari mana? Gitu ya. Rumahnya orang roboh semua, terus begitu mudah membangun lagi. Loh, enggak gampang. Ada Covid saja orang di rumah ekonominya gitu ya berhenti. Ada yang rumah yang roboh karena Covid? Tidak ada. Apa ada rumah yang roboh karena Covid? Tidak ada. Nah, begitu ya. Ya bencana sebenarnya itu bukan kok orang mati, bukan. Bencana sebenarnya itu adalah berhentinya ekonomi. Nah, pendapatan berkurang itu bencana. Rumah roboh tidak ada. Nah, gitu ya. Orang meninggal biasa orang meninggal. Tapi bencana sebenarnya itu berkurangnya pendapatan lah. Itu bencana itu namanya. Itu bencana sudah lah. Itu sudah bencana. Siapa yang menciptakan Covid itu? Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau ada dikehendaki Allah taala, virus itu tidak akan menyebar. Tidak akan menyebar virus itu. Sudah dibuat berkali-kali, sudah disebarkan berkali-kali, tidak tersebar. Nah, dari dulu itu sudah. Dari dulu dibuat, disebar dan sebagainya. Di laboratorium dikembangbiakkan. Gitu ya, saya tidak ikut tapi lah. Gitu ya, saya tidak ikut di laboratorium itu, tapi dikembangkan lah. Begitu ditemukan di suatu daerah ada sebuah endemi misalnya, wah, gitu ya, mereka kepingin tahu. Masa kita berangkat ke Afrika sana? Tidak mungkin. Kita ke pedalaman sana tidak mungkin. Nah, mereka yang berangkat. Oh, ini ada orang kena penyakit inilah. Begitu ya, virus itu dikembangkan, disebar. Apa itu terjadi? Sering terjadi, cuma tidak sebesar sekarang. Nah, begitu loh. Jadi Allah Taala sudah sering mencegah perbuatannya orang kafir. Nah, gitu ya. Dan bahkan sekarang pun Allah Taala dicegah tidak sampai sebesar mungkin, sebanyak mungkin yang terjadi tahun 1920, satu abad yang lalu, di mana seperempat penduduk dunia habis. Nah, sampai dari Eropa sampai ke Jawa, bayangkan. Dari Eropa sampai ke Jawa. Nah, gitu ya. Tentu tidak cepat seperti sekarang. Nah, gitu ya. Sekarang ada pesawat langsung berangkat virusnya. Dulu tidak, lewat kapal, tapi kena sampai ke Jawa. Nah, gitu. Sampai dari Eropa sampai ke Jawa. Nah, begitu ya. Ya bukan kematian di Eropa, kematian di Jawa dan sebagainya. Itu terjadi. Begitu ya. Apakah itu tidak terulang? Sudah sering mau diulang, tidak berhasil karena rahmat Allah taala. Nah, saya ingatkan ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardh. Apa kamu tidak tahu Allah Ta'ala mengetahui semuanya? Loh, mengetahui yang di langit dan yang di bumi. Lo tahu itu tidak gampang loh ya. Yang disebut tahunya Allah Ta'ala, dia yang mengendalikan semuanya ini. Kalau tidak tahu, mati. Kalau Allah Ta'ala tidak tahu ada makhluk di situ, mati. Allah Ta'ala tidak tahu ada monyet, mati monyet itu. Allah tidak tahu ada semut, mati semut itu. Allah Ta'ala tidak tahu ada virus, mati virus itu. Allah Ta'ala mengatakan saya tahu, dia yang menciptakan kok. Kalau kita lah, kita tahu itu sebarangnya ada, kita tahu. Allah Ta'ala tidak, dia yang menggerakkan. Nah, begitu ya. Inna dzalika fi kitab. Semua itu sudah ada di dalam kitabul mahfuz, di mana Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qaddara al-maqadir. Gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qaddara al-maqadir, menetapkan kadar semuanya. Qabla khalqis samawati wal ardi, sebelum penciptaan langit dan bumi. Berapa? 50.000 sana, bi 50.000 sana, 50.000 tahun. 50.000 tahun ini kita apa Allah Ta'ala? Tahun dunia apa tidak tahu kita. Nah, tidak tahu. Standarnya yang mana tidak tahu kita. Tidak tahu standarnya yang mana. Nah, gitu ya. Standarnya yang mana? Yang penting Allah Ta'ala mengatakan, Nabi mengatakan 2000 tahun. Wa kana arsy Allah Ta'ala itu di atasnya air. Jadi Allah Ta'ala sebelum menciptakan sesuatu, Allah Ta'ala sudah membuat planning. Di mana Nabi bersabda, awwal ma khalaqallahu al-qalam. Nah, yang pertama Allah Ta'ala adalah pena.
Penanya bertanya, gitu ya. Penanya Allah berkata pada pena, tulis. Wa ma aktub, yang saya tulis apa ya Allah? Uktub ma huwa kain. Nah, tulislah apa yang akan terjadi. Fajar al-qalam bima huwa kain illa yaumil qiyamah. Begitulah terjadi pada pena sampai hari kiamat. Artinya semua ini berdasarkan rencana sudah tertulis seseorang itu. Gitu ya. Sudah tertulis orang itu. Nanti lahirnya kapan? Ibunya siapa? Istrinya siapa? Anaknya siapa? Rezekinya seberapa? Nah, seseorang itu kata Rasulullah SAW, la yamutu ahadun hatta yastawfiya rizquh. Seseorang itu tidak akan mati sampai rezekinya terpenuhi. Nah, begitu ya, orang itu tidak akan mati sampai rezekinya terpenuhi. Meskipun cuma segelas air, gitu ya. Minum mati dia. Nah, segelas air belum diminum mati dia. Nah, kalau belum minum ini belum mati dia. Ini rezekinya dia di gelas ini terakhir. Ini gelas terakhir ini. Begitu dia minum mati selesai. Nah, begitu dia minum mati selesai lah. Gitu ya. Atau makan salak keselekan misalnya. Itu rezekinya lah, itu rezekinya terakhir. Makan salak itu rezekinya terakhir lah. Gitu, itu rezekinya terakhir. Oh ini kesalahan salak ya, itu rezekinya terakhir. Dimakan meninggal dia lah. Oh ini tadi makan barang yang asin. Nah, karena makan barang ini dia mati. Lah ya, itu rezekinya terakhir ya. Rezeki yang terakhir. Nah, begitu tertulis sudah. Rezeki itu bukan uang yang kita terima, tidak. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Itu rezeki namanya. Bukan apa yang kita miliki, tidak. Yang kita miliki bukan miliknya orang lain, miliknya anak kita mungkin. Nah, bukan milik kita. Yang milik kita itu apa yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan itu milik kita. Adapun yang lainnya miliknya ahli waris. Nah, begitu. Selanjutnya ayat 1, wa ya'buduna gitu ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu gampang buat Allah Taala. Buat Allah Taala itu gampang, tidak sulit. Nah, ayat 71, wa ya'buduna min dunillahi ma la yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bi'ilm. Mereka menyembah selain Allah Taala tanpa seizin Allah Taala. Gitu ya. Dan mereka tidak ngerti ini perbuatan ini salah, tidak ngerti mereka. Gitu ya. Tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak tahu ini apa barang ini berguna atau tidak. Wa ma lidzalimina min nasir, tidak ada bantuan pertolongan buat orang zalim, orang yang sengaja melakukan kesalahan. Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala ayat 72, wa idza tutla alaihim ayatuna. Kalau mereka itu dibacakan ya, firman Allah taala ini tandanya ini. Ya, kalau mereka dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala ya, yakadu, di mana isinya firman Allah Taala ya menyembah Allah Taala. Mereka menolak. Nah, mereka menolak. Yakadunya hampir saja mereka. Yastuna, nah, melompat. Gitu ya, melompat kepada menerkam, gampang menerkam. Kepada siapa? Billadzina yatluna alaihim ayatina, kepada orang yang membacakan ayat kami. Begitu marahnya orang kafir sampai mereka itu kepingin menerkam orang baca kitabullah. Bayangkan, dari begitu bencinya mereka, dari begitu bencinya dengan orang yang membaca Al-Quran, hatinya menolak dia, hatinya menderita dia, hatinya menderita. Andaikan hati tidak menderita, biarkan saja, biarkan saja dia membaca kalam Allah, tidak apa-apa. Tapi begitu dibacakan firman Allah Taala lah, langsung marah dia. Anda perhatikan, gitu ya. Kalau kita misalnya di daerahnya orang kafir misalnya, kita memasang lagu ini misalnya. Nah, dari musik rock ganti gamelan misalnya, tidak apa-apa. Tapi dari musik pada Al-Quran sudah lain. Lain. Begitu ya. Kalau dari musik ini pindah musik ini tidak apa-apa. Dari suara ini pada suara ini tidak apa-apa. Tapi kalau dari suara ini kepada Al-Quran, berapa mereka? Nah, ini apa ini? Nah, begitu ya. Andai kan Nabi itu membacakan suara-suara yang lainnya, tidak apa-apa. Bacakan syair, bacakan ini, tidak apa-apa. Tapi karena Nabi membacakan Al-Quran, kitabullah yang isinya tauhid, marah mereka. Marah. Begitu marah. Sebagaimana Nabi SAW berkata pada Abu Jahal, Abu Jahal, saya cuma minta satu kalimat, sekian banyak kalimat saya terima. Satu kalimat saja kok banyak-banyak. Satu kalimat isinya apa? Saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah.
Begitu, udah bisa kalau ini. Nah, begitu ya. Saya minta kamu menyembah hanya Allah Ta'ala saja, udah bisa. Nah, kalau kalimat yang lain diterima, jangan kalimat ini. Nah, penting kalimat ini. Gitu ya. Sehingga kalimat ini tidak diperhatikan oleh orang kafir. Sehingga kalimat ini tertulis dalam dasar negara kita. Bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu loh. Ini bagaimana ini? Kok ada ketuhanan yang Maha Esa? Ini kan berarti negara ini miliknya orang Islam, ya tidak tahu. Nah, dulu waktu ini ditulis kamu tidak ngomong. Nah, ini tidak benar. Jadi sebenarnya di negara kita ini kalau ada orang yang menyembah selain Allah Taala ilegal, tidak resmi. Ada resmi Anda menyalahi dasar negara. Negara kita itu bukan yang berketuhanan berhenti saja. Ada yang Maha Esa. Ini mesti dihapus yang Maha Esa ini, mesti dihapus. Nah, begitu. Oh jangan nanti rame lah, rame. Anda ini ilegal. Anda melawan dasar negara karena Anda menyembah Tuhan yang banyak. Mana ada agama yang Tuhannya satu? Tidak ada. Begitu ya, tidak ada loh. Seharusnya mereka memperhatikan inilah. Begitu ya. Abu Jahal ngerti, ini tidak ngerti. Abu Jahal katanya Jahal ngerti dia. Tuhan tidak boleh satu Tuhan itu. Nah, begitu ya, Tuhan tidak boleh satu katanya Abu Jahal. Ini nurut, gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa nurut dia, gitu ya. Tapi dibiarkan, tidak boleh. Anda melawan dasar negara, yaitu Anda tidak berketuhanan yang Maha Esa lah. Baik, lanjutkan. Qul afauna bikum bisyarrin min dzalikum, ya. Allah Ta'ala mengatakan, maukah kalian saya beritahu, gitu ya, yang lebih hebat, yang lebih menyakitkan, gitu ya, yang lebih menyakitkan di Al-Quran apa? An-naru wa'adahallahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Neraka, kalian itu lebih benci pada Al-Quran. Kalau benci pada Al-Quran, nanti ketemu neraka. Begitu ya, ini pelajaran dari Allah Ta'ala kepada kita, ya orang beriman. Kalian jangan benci Al-Quran, ketemu neraka loh ya. Hati-hati loh ya. Begitu ya. Jangan kita benci dengan kitab Allah. Dibaca isinya, difahami isinya. Nah, begitu. Jangan kita alergi dengan Al-Quran. Hati-hati. Nah, begitu ya. Hati-hati seseorang yang gitu ya, beribadah sekian puluh tahun dan kemudian dia itu salah di dalam mewariskan, gitu, habis ibadahnya banyak, warisannya salah, habis. Hati-hati loh ya, hati-hatilah. Jangan kita dengan sengaja tidak mentaati Allah Ta'ala, jangan. Nah, loh, saya tidak ngerti lah, iya, karena tidak ngerti baca Al-Quran. Jangan meremehkan orang baca Al-Quran, jangan. Nah, kita jangan meremehkan orang baca Al-Quran, karena Al-Quran itu isinya adalah memperkenalkan diri kita pada Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak pernah baca Al-Quran, tidak mengenal Allah Ta'ala, ngawur perbuatannya, salah. Terus setelah itu dikembalikan ke dunia lagi, di akhirat nanti. Ada buminya, ada buminya. Buminya sudah tidak ada. Buminya tidak ada. Yauma tubaddalul ardu was samawat. Sudah berubah langit dan buminya berubah. Lalu mau kembali ke bumi perbaiki, tidak bisa. Nah, jangan. Mumpung masih di dunia, takutlah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasih permisalan, ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, dzuriba mathalun fastami'u lahu. Diberikan permisalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mendengar. Apa itu? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubab. Nah, orang-orang apapun yang kalian panggil selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban. Nah, tidak bisa membuat barang yang kecil, berat loh. Betul. Kalau orang membuat barang yang besar, drone misalnya besar, cuma buat lalat yang bisa terbang, zubab itu kecil itu. Membuat barang yang besar jadi kecil itu sulit ya. Kalau barang besar ya gampang, barang besar jadi kecil itu sulit. Nah, begitu ya, membuat barang besar jadi kecil itu sulit. Nah, mengecilkan sesuatu itu sulit. Nah, itu. Coba para ahli itu, ahli mesin, kan mesinnya besar. Nah, mesinnya besar, suruh kecilkan dia. Nah, mesinnya Formula 1 diletakkan sepeda motor lah, supaya kecepatannya 300 km per jam, bayangkan. Nah, supaya bisa terbang sepeda motornya. Coba mesinnya Formula 1 diperkecil. Nah, Ferrari, kamu perkecil mesinnya itu sampai kecil sekali sehingga tapi bisa menghasilkan kekuatan sama dengan yang besar. Bisa? Tidak bisa. Nah, betul, tidak bisa. Tapi Allah menciptakan lalat. Nah,
di mana lalat itu bisa gitu ya, melihat nektar bisa dia. Gitu ya, dia bisa melihat nektar. Nah, gitu ya. Lalu dia bisa kalau dia mau kawin, dia bisa mengirimkan aroma yang bisa dibau oleh betina di tempat lain. Nah, begitu loh. Itu begitu hewan itu. Gitu ya. Itu an-nahl. Nah, gitu ya. Lalat. Nah, begitu. Lalat itu bisa memberitahu temannya, kamu berangkat ke sana. Di sana itu ada nektar lah, berangkat ke sana temannya. Nah, begitu. Banyak keajaiban yang terjadi pada lalat. Nah, begitu lalat itu bisa, lalat itu apa, mendengung dia karena untuk memberi informasi tidak. Kalau dia terserang, dia mengeluarkan bau. Nah, itu yang membuat teman-temannya mengejar siapa yang mengganggunya. Makanya dikasih asap. Nah, kalau orang mau ngambil madu dikasih asap. Begitu ya, supaya tidak penyok semua wajahnya. Nah, kasih asap. Nah, dikasih asap supaya mereka tidak bisa saling memberi informasi dengan bau tadi. Nah, begitu, ini penting kita pahami. Nah, walau istama'u lahu semua kumpul tidak bisa. Wa iyasluhu dzubab syai'an la yastankitu minhu syai'an. Kalau mereka itu gitu ya, diambil barangnya gitu ya oleh yang namanya dzubab gitu ya, apa yang terjadi? La yastankitu minhu, tidak bisa mengambilnya kembali. Nah, jadi diam saja berhala diam saja. Berhala. Kenapa kok mereka tidak? Saya tanya, kenapa mereka tidak membuat berhala itu yang utuh begini? Nah, satu begini, tidak dibentuk seperti manusia loh, dibentuk. Begitu, mestinya mereka menyembah berhala itu utuh begini. Enggak, dibentuk. Jadi mereka itu mengatakan ini manusia di kepala mereka, ini makhluk di kepala mereka. Ilusi itu namanya. Itu ilusi namanya. Begitu, itu ilusi namanya. Ilusi itu barang yang tidak ada seperti ada. Nah, hati-hati ya. Misalnya ada batu misalnya. Gitu ya, kita beritahu orang hati-hati ya. Batu ini kalau kamu marahin itu kamu dipukul oleh dia lah. Diulangin. Takut sama batu dia. Ini batu utuh. Hati-hati ya. Kalau kamu marah sama batu, nanti kamu dipukul sama batu tadi. Diulang-ulangi, percaya dia. Nah, ini ilusi namanya. Itu suatu bayangan yang tidak ada seperti ada lah. Jadi mereka itu menyembah selain Allah Ta'ala itu hanya hayalan saja. Nah, Allah Ta'ala mengatakan dha'fat talib wal matlub. Yang minta gitu ya, yang minta dan yang diminta sama-sama lemahnya lah. Begitu ya, sama-sama lemahnya. Ini ilmu dari Allah Ta'ala. Kalau kita minta tolong pada manusia, kita sambat pada manusia, manusia itu pun juga punya masalah, lemah dia. Nah, begitu ya, kita minta tolong sama orang, lemah dia. Kita bagaimana saya ini ya? Lemah. Tidak ada orang ada orang yang bisa menjamin dirinya saya itu tidak bisa kena Covid, saya itu tidak bisa. Semoga Allah Ta'ala melindungi itu saja lah. Begitu, bukan saya tidak bisa. Virus tidak kelihatan. Sama ada orang bisa mencegah dirinya dari nyamuk. Nah, waktu tidur dicokot nyamuk dia. Bisa mencegah dirinya? Tidak bisa lah. Tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya. Minta pertolongan dari Allah Ta'ala, itu orang pintar namanya. Tapi kalau saya bisa, saya begini. Nah, tidak minta tolong orang lain. Cuma dia berkata, saya bisa, itu sama saja. Kita zafatul wal matlub. Kita kepingin diri kita melindungi diri kita, tidak bisa. Itu hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali wa barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.